Prediksi AC Milan versus Frosinone 3 Desember 2023. AC Milan akan menjamu Frosinone di San Siro pada pekan ke-14 Serie A 2023-24. Pertandingan Milan versus Frosinone ini akan kick-off Minggu 3 Desember jam 2:45 WIB, live di beIN One dan live streaming di video. Milan masih inkonsisten setelah pekan lalu menang susah payah 1-0 atas Fiorentina di San Siro. Tim asuhan Stefano Pioli itu digazak Borussia Dortmund di pentas Liga Champions. Mereka kalah 1-3 padahal main kandang. Theo Hernandez mencetak gol tunggal penentu kemenangan Milan atas Fiorentina melalui titik penalti. Sesudah itu, Samuel Chukwueze mencetak satu-satunya gol Milan ketika tunduk melawan Dortmund di San Siro. Kali ini Milan akan melawan Frosinone. Sama seperti dua laga sebelumnya, Milan masih akan main di kandang. Meski berstatus tim promosi, Frosinone tak bisa dipandang sebelah mata, terutama karena performa Milan sendiri cukup angin-anginan. Pekan lalu gol-gol Mattia Sole dan Ilario Monterisi memberi Frosinone kemenangan 2-1 atas sang tamu Genoa. Kemenangan itu membuat Frosinone sekarang memiliki 18 poin di papan tengah. Dari data statistik, Milan belum pernah kalah dalam 4 pertemuan versus Frosinone di Serie A sejauh ini. Namun Milan cuma menang 1 kali dalam 5 laga terakhir di Serie A. Sedangkan Frosinone masih tanpa kemenangan tandang di Serie A musim ini. Frosinone juga selalu kalah dalam 4 laga tandang terakhir di Serie A. Prediksi skor akhir AC Milan versus Frosinone 1-0. Mantap, Ismael Bennacer segera merumput lagi bersama AC Milan. AC Milan akan mendapatkan tambahan tenaga dalam waktu dekat ini. Gelandang mereka yakni Ismael Bennacer dilaporkan tidak lama lagi akan comeback. Bennacer bisa dikatakan salah satu pemain kunci AC Milan. Semenjak direkrut dari Empoli pada tahun 2019 silam, ia menjadi jangkar andalan di lini tengah AC Milan. Musim ini Bennacer belum sekalipun turun membela AC Milan. Pasalnya, ia mengalami cedera lutut yang serius di penghujung musim 2022-23 kemarin. Fabrizio Romano melaporkan bahwa AC Milan bisa segera melepas rindu dengan Bennacer karena sang gelandang sudah siap untuk kembali beraksi. Laporan tersebut mengklaim bahwa kondisi Bennacer saat ini sudah fit untuk bermain. Sang gelandang sudah berlatih bersama skuad AC Milan. Ia disebut sudah menyantap porsi latihan penuh di skuad Rossoneri, sehingga ia diyakini tidak lama lagi akan kembali beraksi di lini tengah Rossoneri. Menurut laporan Romano, Bennacer berpotensi turun membela AC Milan di akhir pekan ini. Rossoneri dijadwalkan akan berhadapan dengan Frosinone. Bennacer berpotensi meraih comeback di laga ini. Namun tim medis dan tim pelatih AC Milan akan mengamati situasi sang gelandang terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah ia benar-benar siap untuk bermain atau tidak di laga ini. Laga melawan Frosinone merupakan laga yang wajib dimenangkan oleh AC Milan. Rossoneri butuh tambahan 3 poin karena mereka saat ini berjarak 6 poin dari Inter Milan yang menjadi pemuncak klasemen sementara Serie A 2023-24. Segera dijual AC Milan. Stefano Pioli hianati Rade Krunic sebagai tangan kanannya. Segera dijual AC Milan pada bursa transfer Januari 2024.
apakah Stefano Pioli mengkhianati Rade Krunic sebagai tangan kanannya? Rade Krunic sendiri sebelumnya dibeli dari Empoli pada bursa transfer musim panas 2019 lalu, sehingga dia sudah menghabiskan kira-kira waktunya 4,5 tahun di AC Milan. Kebanyakan hanya tampil sebagai pemain pengganti dan sekali-kali starter di bawah Stefano Pioli. Dia sempat bakal dibuang pada bursa transfer musim panas 2023 lalu. Terlebih lagi, Fenerbahce menunjukkan ketertarikan serius untuk Krunic hingga akhirnya membuat penawaran untuk menggaetnya. Menariknya, Stefano Pioli tiba-tiba berubah pikiran untuk tidak jadi menjual Rade Krunic dan sang pemain malah mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih di sistem 4-3-3 sebagai gelandang bertahan. Namun kini gelandang asal Bosnia and Herzegovina itu tampaknya mulai sudah tidak dipercaya oleh Pioli lagi. Apalagi sang pemain malah diparkir di bangku cadangan pada laga penting Liga Champions AC Milan versus Borussia Dortmund. Tak hanya itu saja, pembicaraan perpanjangan kontrak pun juga tidak berjalan dengan baik setelah Calcio Mercato melaporkan ada jarak yang besar antara negosiasi Krunic dengan AC Milan. Sekadar informasi, masa bakti Krunic sendiri bersama tim Merah Hitam akan berakhir pada Juni 2025 ke depan, yang sebenarnya masih cukup lama. Namun AC Milan disebut tak menutup kemungkinan akan menjual Rade Krunic pada bursa transfer Januari 2024 jika perpanjangan kontraknya masih menemui jalan buntu, sementara ada tawaran pas yang masuk. Jika Rade Krunic fix didepak dari San Siro, AC Milan tampaknya dapat menggaet gelandang Fenerbahce yakni Ismail Yüksel sebagai gantinya pada bursa transfer 2024 nanti. Badai cedera AC Milan makin gawat, hanya 9 pemain yang sehat walafiat. Korban cedera terbaru di AC Milan adalah Malik Thiel. Pemain bertahan asal Jerman itu mengalami masalah hamstring ketika Rossoneri dihajar Dortmund 1-3 pada 2 Liga Champions di San Siro Selasa 28 November. Thiel terpaksa meninggalkan stadion dengan memakai kruk. Hasil tes awal dengan pemindaian menunjukkan adanya luka serius pada biceps femoris di paha kirinya. Cedera jenis ini tergolong akut dan membutuhkan waktu pemulihan tidak sebentar. Dikutip dari Sport Mediaset, Thiel diperkirakan bakal absen beberapa pekan dan baru bisa sembuh setelah pergantian tahun. Tumbangnya sang defender merupakan masalah cedera ke-25 yang dialami AC Milan musim ini. Bagaimana pelatih Stefano Pioli tidak pusing? Dari 26 personel di skuad, hanya 9 orang yang sehat walafiat, alias benar-benar bugar dan belum pernah dihajar cedera. Mereka ialah Olivier Giroud, Tijani Reinders, Fikayo Tomori, Yunus Musa, Yashin Adli, Tommaso Pobega, Luca Romero, Alessandro Florenzi, dan kiper ketiga Antonio Mirante. Sementara itu personel yang lain bergantian keluar masuk ruang perawatan. Sebanyak 17 pemain sudah pernah cedera dan telah dinyatakan pulih ataupun masih menjalani masa pemulihan sekarang ini. Jelang duel lanjutan Liga Italia melawan Frosinone Sabtu 2 Desember, masih ada 9 pemain yang absen. Selain Thiel, para pasien tersebut adalah Simon Kjær, Marco Pellegrino, Pierre Kalulu, Mattia Caldara, Rafael Leao, Ismael Bennacer, Noah Okafor, dan Marcos Portiello. Hantaman badai cedera diakui sangat berdampak terhadap kinerja AC Milan keseluruhan awal musim ini. Karena minimnya stok, Pioli diyakini tidak bisa maksimal mempertahankan materi terbaik. Efeknya Rossoneri tertinggal dari Inter dan Juventus dalam persaingan di jalur Scudetto Liga Italia.
Apalagi di Liga Champions, Milan berada di ujung tanduk karena menghuni dasar klasemen dan terancam gugur dari kompetisi Eropa.